seperti drama Cina yang mengubah sejarah. Tepatnya, tanggal 29 Maret 2026 di sirkuit Algarve, Portugal, untuk pertama kalinya dalam sejarah motor balap buatan Cina memenangkan balapan di ajang World Superbike Championship, tepatnya di kelas World Super Sport. Sebuah momen yang mengakhiri dominasi panjang pabrikan Jepang dan Eropa di kelas ini. Di pinggiran lintasan, seorang pria berlutut, tangannya mengibarkan bendera Cina berkibar tinggi sambil menangis di belakang motor buatannya. Baru saja melintasi garis finish, mengalahkan Ducati, Yamaha, dan Kawasaki dengan selisih hampir 4 detik. Namanya Jiang Su, usianya 39 tahun. Di hari itu, dia tidak hanya memenangkan balapan, tapi dia mengubah sejarah. Obsesi yang tidak masuk akal. Tapi kemenangan ini bukan datang dari jalan yang mudah. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang penuh kegagalan, penolakan, dan tekad yang hampir mustahil. Dan mungkin bagian paling gila dari semuanya adalah obsesinya terhadap kualitas. Jiang Su memerintahkan seluruh unit motor buatannya untuk diuji sejauh 1 juta kilometer di berbagai kondisi ekstrim, sebelum satu pun dijual ke publik. Bagi dia, ini bukan sekedar bisnis, ini tentang harga diri. Oke, mari kita coba untuk flashback. Awal gila seorang anak desa. Di tahun 2026, seorang remaja 19 tahun dari desa terpencil di Provinsi Yunnan melakukan sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Dia mendengar ada kru TV yang meliput balapan motor. Tanpa ragu dia langsung naik motor dan mengejar mobil kru tersebut sejauh lebih dari 100 km di tengah hujan yang deras. Saat akhirnya sampai, tubuhnya basah kuyup menggigil kedinginan. Tapi dia hanya mengatakan satu kalimat, "Saya bisa balap, tolong liput saya." Kamera tetap menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menganggap serius anak kampung itu. Namun, satu hal yang mereka tidak tahu, anak itu tidak akan pernah menyerah. Dari tambal ban ke mimpi besar. Jiang Su muda tidak punya apa-apa. Tidak ada latar belakang, tidak punya uang, dan tidak punya koneksi. Yang dia punya hanya satu, obsesi terhadap mesin. Sejak remaja, dia bekerja sebagai montir tambal ban. Dari sana, dia belajar merakit, memahami mesin, dan mulai bermimpi. Mimpi yang terdengar mustahil, membuat motor balapnya sendiri. Jatuh berkali-kali. Tahun 2013, dia pergi ke Chongqing, pusat industri motor di Cina. Modalnya hanya sekitar 20 yuan, atau sekitar 40 juta kalau dirupiahkan. Hari-hari awalnya keras. Saking sepinya, dia sering makan sendirian, sampai pemilik restoran menganggapnya aneh. Bisnis pertamanya sempat berhasil, 200 unit motor terjual dalam setahun. Tapi kemudian desainnya ditiru, usahanya runtuh. Dia mencoba lagi dan gagal lagi. Bahkan pernah dia tidak mampu membayar gaji karyawannya sendiri. Dia harus berkeliling meminjam uang dari teman, pemasok, bahkan pemilik kontrakan. Namun setiap kali jatuh, dia selalu bangkit. Keputusan terbesar dalam hidupnya. Satu keputusan besar mengubah arah hidupnya. Jiang Su pernah menjadi bagian dari pendiri perusahaan motor besar. Dan saat bisnis itu sedang berada di puncak, dia memilih keluar tanpa membawa apapun. Alasannya keras, investor ingin memprioritaskan keuntungan, memproduksi motor massal, dan target pasar instan. Sementara Jiang Su berorientasi ingin mengembangkan mesin berkualitas sendiri dari nol. Karena menurutnya, selama Cina tidak membuat mesin sendiri, mereka tidak akan pernah dihormati di dunia balap. Lahirnya JX Moto 820RR. Tahun 2024, dia memulai lagi dari nol. Dia mendirikan perusahaan dengan namanya sendiri, yaitu Jiang Su Motor atau JX Moto. Taruhannya bukan hanya uang, tapi nama baiknya seumur hidup. Dan lahirlah motor yang mengubah segalanya, JX Moto 820RR. Motor ini menggunakan mesin 819 cc, 3 silinder, dan yang paling mengejutkan, semua dibuat di Cina. Blok mesin dicetak di Chongqing, ecu dirancang di Shenzhen, dan dirakit di Dongguan. Bahkan algoritma throttle ditulis langsung oleh insinyur lokal. Jiang Su sendiri menguji prototipenya di lintasan. Ini bukan sekedar motor, ini adalah pernyataan. Kegagalan awal debut putaran pembuka di Australia.
Dan kemudian tibalah momen itu, disebut pengujian di seri pertama di Australia, mendapat hasil yang kurang memuaskan, atau tidak masuk podium sama sekali pada seri pembuka di Australia. Tapi mereka tidak menyerah, timnya tidur di garasi menyempurnakan mesin dan menghitung ulang segalanya. Portugal, momen sejarah. Di World SPP seri Portugal Portimao semua berubah. Pembalap mereka, Valentin Debes dari Prancis, memacu motor JX 820RR dengan tenaga lebih dari 150 sampai 170 horsepower. Motor itu melesat tanpa ampun. Lap kedua, dia sudah memimpin. Race pertama menang dengan selisih 3,6 detik. Race kedua sempat turun ke posisi 3, tapi berhasil menyalip di tikungan terakhir. 2 kemenangan dalam satu akhir pekan dan mengasapi Ducati, Yamaha, dan Kawasaki di belakangnya. Sejarah tercipta. Motornya memang benar-benar kenceng banget guys, meskipun di kelas mid-tier WSBK 600-800cc berbeda dengan Toprak, Bautista, dan Jonathan Rea di kelas Premier WSBK 1000cc, memang yang paling populer. Tapi ini jadi sejarah untuk pertama kalinya di WSBK motor Cina juara. Keputusan tak masuk akal setelah menang. Namun yang paling mengejutkan terjadi setelah kemenangan. Saat permintaan melonjak tinggi, Jiangsu justru menahan 1000 unit produksi pertamanya untuk tidak dijual dulu, keputusan yang bertentangan dengan logika bisnis. Tapi baginya kualitas lebih penting daripada keuntungan cepat. Kemenangan itu bukan hanya miliknya, bukan hanya kemenangan pribadi. Jiangsu pernah berkata bahwa dia bisa bergerak cepat karena ekosistem Chongqing. Di kota itu, semua komponen tersedia dalam radius puluhan kilometer, dari rangka hingga sistem pendingin. Efisien, cepat, terintegrasi. Kemenangan ini bukan hanya milik saya, katanya. Ini kemenangan Cina. Dan ini garis akhir saat bendera berkibar. Air mata garis finish. Jiangsu menangis bukan hanya karena menang, tapi karena 20 tahun lalu dia hanyalah seorang montir tambal ban yang pernah dikejar polisi karena balapan liar dan dikejar rasa minder karena kemiskinan. Hari itu dia membuktikan satu hal, bahwa kerja keras, obsesi terhadap detail, dan keberanian untuk memulai dari nol bisa mengalahkan nama-nama besar yang sudah berkuasa puluhan tahun. Ini bukan sekedar cerita tentang balapan, ini adalah pernyataan bahwa Cina tidak lagi hanya meniru, mereka menciptakan, mereka siap bersaing, dan sekarang bisa membuktikan.